Kami dari kelompok 4 di sini mau memenuhi tugas mata kuliah logam utama, yaitu rekayasa ide. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Tania Evelyn. Nama saya Terali Masdaban. Nama saya Meliswa Marsrai. Nama saya Elvida Pasaribu. Saya Sucian Saro dengan NIM 42010011. Kami akan menjelaskan bagaimana cara penggambaran dari kisi kristal dari logam alkali dengan bromin. Senyawa yang akan digambar kisi kristalnya adalah LiBr, NaBr, KBr, RBBr, CSBr, FRBr. Kami menggunakan aplikasi Vesta dan database ICSD. Baiklah teman-teman, di sini saya yang akan pertama kali menjelaskan tentang pembentukan kisi kristal dari LiBr. Baiklah, seperti yang teman-teman lihat di layar, ini adalah website dari ICSD atau Inorganic Crystal Structure Database. Nah, kenapa kita pakai ini? Karena di aplikasi Vesta kita harus menginput datanya terlebih dahulu dan tidak bisa langsung dari Vestanya. Jadi kita menggunakan website. Ini website Korea ya. Dari website ini untuk memasukkan data-datanya. Oke, seperti yang pertama kali saya akan menggambarkan struktur kisi kristal dari senyawa LiBr. Oke, yang pertama kita itu akan mengubah N ini menjadi eksklusif N. Di sini N ini berfungsi sebagai pemfokusan. Kita memilih eksklusif N karena di eksklusif N dia hanya terfokus kepada dua unsur saja, yaitu ya seperti contoh saya di sini saya menggunakan Li dan juga Br. Nah, setelah kita klik, kita tinggal klik search. Nah, maka di sini akan terkeluar data-data formula dari LiBr. Di sini ada 4. Kita pilih yang paling atas, nomor 1, karena itulah yang prioritas dari database ini. Oke, kita klik saja. Oke, seperti yang kita lihat di layar, ini adalah data-data dari Li dan Br yang akan kita masukkan nantinya ke dalam Vesta. Jadi, yang paling perlu kita lihat dari website ini itu adalah kristal sistemnya. Seperti yang dapat kita lihat di layar, kristal sistem dari LiBr itu berbentuk kubik. Itu yang perlu pertama kali kita lihat. Lithium bromida. Ya. Oke. Ini data yang di sini nanti yang akan kita input ke dalam Vestanya. Oke. Setelah itu lanjut kita klik bagian yang ini, klik kanan dan klik open link in new tab. Jadi kita buat di tab baru. Karena nanti file yang ada di sini juga perlu dan di sini juga perlu. Oke. Karena ini dalam bahasa Korea, kita translate ke bahasa Inggris. Oke. Nah, di sini kita dapat lihat kalau formulanya itu adalah LiBr. Di sini ada A, B, dan C, ada alfa, beta, dan gamma. Maksudnya A, B, C di sini itu adalah panjang, lebar, dan tinggi dari unit selnya nanti. Karena di sini unit sel dari LiBr itu berbentuk kubus, jadi panjang, lebar, dan tingginya itu sama. Sedangkan alfa, beta, dan gammanya di sini adalah sudutnya nanti. Karena kubus, makanya dia semua 90 derajat. Di sini ada atomic koordinat untuk Li dan untuk Br juga. Ini multisel, artinya kita menggunakan berapa unit sel. Kalau di sini kami menggunakan 1 unit sel. Di sini adalah jari-jari dari Li dan jari-jari dari Br. Yang di sini dalam bentuk radius. Oke. Setelah itu kita masuk ke Vesta. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Vesta. Pertama, sebagai penamaan kita bisa klik file dan kita klik new structure dan kita ganti nama filenya. Karena saya di sini memakai senyawa LiBr, jadi saya menamakan dengan LiBr. LiBr. Oke. Setelah itu kita ke unit selnya. Tadi, seperti di file tadi, bahwa sistem dari unit selnya itu berbentuk kubik. Untuk space group, kita dapat melihat dari website yang tadi. Baiklah, tadi karena tidak tersave dan seharusnya mengganti namanya itu di sini, jadi saya tulis ulang. Oke, maka filenya akan berganti nama menjadi senyawa yang akan saya tampilkan nanti, yaitu LiBr. Coba itu di unit cell, kita masukkan sistemnya yaitu kubik. Seperti yang ada di sini. Bahwa kristal sistemnya itu berbentuk kubik. Baru setelah itu kita akan memasukkan nilai space group-nya. Di sini dapat kita lihat nilai space group-nya itu adalah FM3M atau space group number-nya itu 225. Biar lebih mudah kita, karena banyak yang mirip, kita ambil nomornya yaitu ini F225 FM3M sama dengan database-nya. Oke. Setelah itu di sini dapat kita lihat ada nilai A, B, C,
alfa, beta, dan gamanya. Itu dapat kita lihat di yang tab selanjutnya di sini. Kita copy paste nilainya dan kita buat di sini. Dapat kita lihat karena di sini dia bentuknya kubus, yang berarti panjang, lebar, bahkan tingginya itu memiliki nilai yang sama. Kita samakan, ini hanya bisa diinput di bagian A-nya saja. Setelah itu kita klik OK. Maka akan terbentuk kubus seperti ini. Baiklah, selanjutnya kita akan mengedit atau memasukkan LI dan BR-nya, atom-atom LI dan BR-nya. Kita klik edit, siap itu edit data, dan klik structure parameter. Oke. Baru kita akan masukkan yang LI-nya dulu. Kita ganti simbol dan labelnya dengan LI. Karena dalam ikatannya LI dan BR-LI memiliki bilangan oksidasi positif 1. Jadi kita tulis di sini di dalam cat positif 1 atau 1 juga boleh. Setelah itu kita samakan di sininya atau atomic koordinatnya LI itu semuanya 0. Oke, udah semua. Dan kita klik apply. Oke. Dan oke. Maka di sini sudah ada atom dari LI-nya. Seperti berikut. Oke. Setelah itu kita akan memasukkan atom BR sama seperti tadi, kita klik edit data dan structure parameter. Kita klik new kembali dan kita buat simbolnya sebagai BR, simbol dan labelnya dengan BR. Karena dalam ikatannya LI dengan BR memiliki bilangan oksidasi -1. Jadi kita buat charge-nya itu -1. Oke, di sini atomic koordinat dari BR itu 0,5. Jadi kita masukkan nilai X, Y, Z-nya itu dengan 0,5. Oke, saya sudah menginputnya seperti ini dan kita klik apply dan oke. Nah, di sini dia ada kesalahan. Kita ubah lagi, di sini dia tidak terinput yang tadi 0,5-nya. Oke, di sini sudah nampak ya. Yang hijau itu LI dan yang merah ini adalah BR, tapi ini dia kurang tepat dari ukuran atomnya, ukuran atom jari-jarinya. Maka kita akan memakai radius dari website ICSD ini. Oke, yang perlu kita lihat itu kita buat itu pertama itu klik properties. Setelah itu klik atom. Di sini LI, kita masukkan nilai atom radius atau jari-jari dari LI yang ada di sini. Kita copy paste ke Vesta-nya. Oke, di sini juga ada warna sehingga kita bisa mengganti warna atomnya. Kita klik OK dan kita dapat melihat kalau LI-nya itu sudah berubah warna seperti yang kita lakukan tadi dan ukurannya juga sudah lebih kecil dari yang tadi. Baru untuk BR kita lakukan hal yang sama, klik properties, atom. Ini kita ganti ke BR dan kita masukkan nilainya. Kita klik OK. Ini yang sudah saya perbesar seperti ini adalah unit cell dari LI dan BR. Demikianlah teman-teman cara pembuatan struktur kisi kristal dari LIBR. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baru saya akan jelaskan bagaimana cara gambar kisi kristal dari NaBr. Ini adalah tampilan utama dari website yang kami gunakan untuk mencari data-data yang dapat digunakan untuk menggambar kisi kristal tersebut.
Oke, dari tampilan ini dapat kita lihat ini seperti ini. Pada kotak ini kita klik yang eksklusi. Kemudian kita klik atau kita cari unsur-unsur yang akan kita gambar atau senyawa yang akan kita gambar di kristalnya. Di sini saya akan gambarkan Na. Ya. Ini adalah data-data awal yang dapat kita gunakan. Kita klik salah satu atau kita bisa pilih salah satu dari data-data ini. Yang pertama, ini adalah yang dapat kita gunakan. Kemudian pada kotak 3 yang di bawah ini kita klik yang paling kanan. Ini tab yang baru. Oke. Sini sudah kita pakai data-datanya, ini data A, B, dan C, dan nilai-nilai dari sudut alfa, beta, dan gamma. Jari-jari ini juga akan digunakan. Kemudian aplikasi yang digunakan adalah Vesta. Ini adalah Vesta. Yang pertama kita lakukan untuk menggambar kisi kristal adalah pergi ke menu file, kemudian new struktur. Di new struktur yang ini kita ganti menjadi senyawa yang akan kita gambar. Itu kita gambar NaBr. Oke. Kita tulis NaBr, kita pergi ke unit cell, ini unit cell. Kemudian sistem dan space groupnya kita ganti sesuai dari database yang ada di file. Oke, sistem dari NaBr adalah kemudian space groupnya adalah FM3-3M. Kristal kubiknya adalah kristal sistemnya adalah kubik, dan space groupnya adalah FM3M. Kemudian di sini ada list parameter. Di sini disuruh masukkan nilai A, B, C, nilai sudut alfa, beta, dan gamma. Ini dapat kita lihat dari website. Ini adalah nilai A, B, C, nilai sudut alfa, beta, dan gamma. Nilai A, B, dan C adalah sama, yaitu 5,96. Dan kita klik enter. Maka secara otomatis nilai B, C, sudut alfa, beta, dan gamanya akan diganti juga. Dan kita klik OK. Nah, akan muncul bangunan kubik atau kubus. Ini belum terisi oleh atom-atom dari yang akan kita gambarkan. Untuk isinya adalah seperti ini. Kita pergi ke menu edit, kemudian edit data, kemudian struktur parameter. Kita klik new. Nah, di sini simbol, label, dan charge. Yang nilai X, Y, dan Z-nya yang akan diubah. Nah, simbol dan labelnya kita isikan atom atau unsur-unsur yang akan kita gambar. Pertama kita gambar Na. Kemudian charge. Charge itu adalah bilangan oksidasi dari Na. Bilangan oksidasi Na adalah kemudian nilai X, Y, dan Z-nya dapat kita lihat dari website. Nah, ini dia nilai X, Y, dan Z dari atom Na. Dapat kita lihat 0,0, 0,0, dan 0. Sesuaikan. Sini sudah tertulis 0,0, 0,0, dan 0,0. Jadi sudah sesuai. Maka kita klik apply. Ini dia atom-atom untuk Na. Kemudian untuk BR kita lakukan hal yang sama. Kita ke menu edit, kemudian edit data, kemudian struktur parameter. Nah, new. Kan Na sudah, maka kita gambar sekarang adalah BR. Simbol dan labelnya kita ganti menjadi BR. Kemudian charge atau bilangan oksidasi dari BR adalah -1. Kemudian nilai X, Y, dan Z dapat kita lihat di website, yaitu 0,5, 0,5, dan 0,5. Nah, seperti ini. Sudah tergambar atom-atom dari Na dan Br. Namun ini belum sesuai karena dari jari-jari dari masing-masing atom tidak sesuai pada kisi kristal yang telah kita gambar. Untuk mengubahnya atau menyesuaikannya, kita dapat klik properti, dan klik atom. Di sini radius and color. Yang mau kita ganti pertama-tama Na. Radius itu jari-jari. Kita lihat di website. Jari-jari dari Na adalah 0,582. 0,582. Kemudian kita klik OK. Nah, atom-atom jari-jari atom Na ini sudah sesuai. Untuk atau jari-jari atom Br kita lakukan hal yang sama. Kita seperti atom. Nah, ini kita ganti menjadi Br, dan nilai radius atau nilai jari-jarinya dapat kita lihat di website 1,176. Sudah sesuai. Inilah bentuk atau kisi kristal dari senyawa NaDr. Oke, hanya segitu yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya saya Melisa Sirait akan melanjutkan untuk senyawa KBr. Di sini tampilan utamanya ini kita klik dan kembali ini. Lalu di sini kita pilih jadi eksklusif AND. Lalu di sini kita pilih senyawanya K dan Br. Lalu kita search. Lalu kita pilih yang paling atas nomor 1. Di sini terdapat data-data yang diberikan. Di sini terdapat kristal sistemnya itu kubik. Lalu di sini ada pilihan dalam bahasa Korea. Lalu kita klik kanan. Kita open link lewat tab baru. Kita klik. Lalu ini adalah data yang dipakai dan dapat dari KBR. Setelah data yang dapat, kita buka aplikasi Vesta. Kita buka aplikasi Vesta. Lalu kita bagi dua layarnya agar dengan gampang melihat data yang akan dimasukkan ke aplikasi Vesta. Di Vesta kita klik file, lalu ini struktur, lalu kita klik, kita ketik KBR, lalu kita ke unit sel, lalu tadi di sini kita lihat kristal sistemnya kubik, kita pilih di sini. Di sistem ini kita pilih kubik, lalu kita lihat SPI grupnya dan SG number-nya, yaitu 225. Kita cari di sini 225. Terlihat di aplikasi Vesta sama dengan yang data yang didapat dari website. Lalu data A yang di bawah kita ubah dengan data yang kita dapat yang di website. Di sini terdapat data A 6,58, kita copy. Ctrl A, Ctrl V. Lalu ini akan otomatis dan kita klik OK. Setelah itu kita klik edit data, struktur parameter. Kita cancel dulu. Ini kita dapat kubusnya, kita gerakkan berbentuk kubus. Ini kita ke edit data, struktur parameter. Lalu di sini kita ke new, di simbol kita masukkan senyawa K, di label juga kita masukkan senyawa K dan charge-nya 1. Lalu di X, Y, Z-nya kita isi sesuai yang di website. Di sini terdapat 0,00, di sini juga sudah. Lalu kita masukkan untuk yang new lagi, kita ganti jadi BR, di simbol jadi BR, dan di label juga jadi BR. Dan charge-nya jadi -1. Di X, Y, Z-nya kita ganti sesuai yang di data, yaitu 0,5. Ctrl A, 0,5. Begitu juga kita lakukan untuk sumbu Y-nya, 0,5. Dan untuk Z-nya, 0,5. Lalu kita apply. Lalu kita terus setelah itu kita ke properties. Di sini kita ke atom. Lalu kita ke radius. Kita ganti radius. Kita lihat radius yang ada di data yang kita dapat, yaitu 0,798. Kita copy saja. Ctrl A. Lalu kita OK-kan. Lalu buka lagi properties, ke atom. Lalu kita ganti jadi BR. Dan kita lihat radiusnya di data. Radiusnya 1,176. Kita copy saja. Lalu kita OK. Kita perbesar. Inilah kisi kristal yang didapat dari senyawa KBR. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Peralima Silaban ingin menjelaskan cara menggambar kisi kristal dari RBBR. Nah, di sini kita pertama membuka aplikasi Vesta,
kemudian website ICSD. Nah, di website ICSD akan muncul tampilan seperti di layar, kemudian pilih eksklusif ANG. Selanjutnya, klik unsur yang ingin digambar kisi kristalnya, yaitu di sini saya ingin menggambar RB dan PR. Lalu klik search. Nah, di sini akan muncul data yang bisa menjadi kemungkinan dari beberapa struktur dari kisi kristal RBBR. Namun, kemungkinan besar yang benar dari strukturnya itu di nomor 1. Lalu kita klik saja. Nah, di sini akan diberikan beberapa data yang akan mempermudah kita untuk menggambar kisi kristal dari RBBR ini. Yang pertama, kita perhatikan di bagian kristal sistem. Kristal sistemnya ini telah menjelaskan bahwa bentuk kisi kristal dari RBBR itu yaitu berbentuk kubik. Nah, selanjutnya kita hanya perlu menyesuaikan atau menginput data yang telah diberikan di website ini untuk dimasukkan ke aplikasi Vesta. Tapi sebelumnya di sini setelah di website disediakan data, kita scroll ke bawah dulu. Nah, di bagian bawah ini terdapat kolom di bagian bawah menggunakan bahasa Korea. Kita klik kanan, lalu kita buka di tab baru. Nah, di tab baru ini akan dijelaskan data-data tentang kisi kristal dari RBBR ini. Selanjutnya, kita kembali ke tab sebelumnya, yaitu untuk mengubah kristal sistemnya. Kita masuk ke aplikasi Vesta, kemudian klik New Structure. Lalu di bagian New Structure ini, kita ganti namanya menjadi nama senyawanya, yaitu RBBR. Lalu klik OK. Kemudian kita masuk ke bagian Unit Cell. Di bagian unit cell ini, kita bisa mengubahnya menjadi, tadi sudah dijelaskan, bahwa kristal sistemnya itu berbentuk kubik. Nah, kita ganti ke kubik. Kemudian untuk space groupnya, kita ambil data dari database websitenya, yaitu FM-3M. Kita sesuaikan di aplikasi Vestanya. FM-3M. Nah, setelah semua sudah sesuai, di bagian latest parameters, kita ganti di bagian A-nya saja. Karena setelah kita input di bagian A, otomatis nilai B, C, alpha, beta, gamma akan terganti. Yaitu kita pilih, dan kita ambil data dari database yang sudah disediakan, di mana A-nya yaitu 6,85. Kita masukkan saja. Nah, kemudian klik OK. Nah, di sini akan muncul kubus yang bisa kita geser sesuai keinginan kita. Kemudian, kita masuk ke bagian edit. Nah, lalu klik edit data, pilih struktur parameters. Nah, klik new. Di bagian simbol, masukkan unsur pertama yang ingin digambar kisi kristalnya. Di sini kita menggambar RBBR, berarti unsur pertamanya RB. Di bagian label juga masukkan RB. Lalu di bagian charge, kita menggunakan Bilox, di mana Bilox dari RB itu positif 1. Kemudian masukkan nilai dari X, Y, dan Z yang telah disediakan di database. Di sini X, Y, dan Z bernilai 0,000 karena kebetulan sudah sesuai, maka tidak perlu diganti lagi. Kemudian klik apply. Lalu klik OK. Di sini akan muncul bulatan-bulatan untuk membentuk kisi kristalnya. Lalu kita ulangi langkah tersebut untuk BR, untuk unsur BR. Masuk ke edit, pilih edit data, pilih struktur parameters, lalu new. Nah, di sini masukkan BR, unsur BR. Di label juga masukkan unsur BR. Di charge masukkan bilangan oksidasinya, yaitu -1. Lalu ganti nilai X, Y, Z-nya. Di sini di database sudah dijelaskan bahwa nilai X, Y, dan Z-nya yaitu 0,5. Langsung kita masukkan saja. Z juga. Nah, kemudian klik apply. Kalau sudah sesuai semua, klik apply, lalu OK. Nah, di sini akan muncul kisi kristal dari RBBR. Namun kisi kristal ini belum sempurna. Nah, kita bisa menyempurnakannya dengan cara pilih properties. Kemudian, di sini kita masuk ke menu atom. Di menu atom ini, kita bisa memasukkan radiusnya atau jari-jarinya. Nah, radius RB bisa diperoleh dari database-nya, di mana radius RB yaitu 0,082. Kita masukkan saja. Nah, lalu klik OK. Nah, di sini akan berubah ukurannya.
Lalu kita ulangi langkah tersebut untuk memasukkan, menjemput dari jari-jari dari BR. Pilih Properties, kemudian masuk ke Atoms, menu Atoms. Nah, di sini jari-jari BR itu 1,167. Masukkan saja, tapi sebelumnya ganti dulu unsurnya menjadi BR. Lalu klik OK. Nah, ini adalah tampilan kisi kristal dari RBBR. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Terima kasih. Halo, saya Suci Ansaro dengan NIM 42010011. Di sini saya akan menggambarkan kisi kristal dari CS dan BR. Pertama, setelah kita buka aplikasi seperti ini, kita klik Exclusive N, kemudian kita klik senyawanya CS dan BR. Setelah itu kita pastikan apakah sudah benar dan klik Search. Kemudian tampilan data seperti ini, kita klik yang nomor 1. Setelah itu tampilan data seperti ini. Kemudian kita klik yang paling bawah sebelah kanan, terus klik Open Link in New Tab. Tampillah data seperti ini. Kemudian kita klik File, terus Neo Struktur, tampillah seperti ini. Terus kita ganti namanya menjadi CS BR. Setelah itu kita klik unit cal, terus kita cari datanya sesuai yang tadi, yaitu kristal sistemnya orthorhombic. Baru kita paskan sesuai yang orthorhombicnya. Kemudian kita tengok nomornya, kita paskan ke nomor 62. Setelah itu kita tengok lagi, kita perbarui datanya sesuai data yang kita miliki. Yaitu yang bagian A 6.52, dan yang bagian B 10.03, dan yang bagian C kita sesuaikan juga 9.53. Terus selanjutnya kita klik OK. Inilah gambar struktur orthorhombicnya. Selanjutnya kita pilih Edit, terus Edit Data, dan Struktur Parameter. Tampillah seperti ini. Kita ganti simbol dan labelnya sesuai senyawa yang kita buat. Dan chargernya kita buat juga 1 dengan jumlah 1. Kita lihat data yang tadi, dan apakah sudah sesuai. Kalau belum sesuai, kita ganti. Selanjutnya kita ganti yang X. Yang X-nya yaitu 0.25. Dan yang Y-nya 0.81. Dan yang Z-nya kita ganti juga menjadi 0.45. Selanjutnya kita pilih apply. Kemudian kita klik new. Dan kemudian kita ganti yang CS menjadi BR. Di labelnya kita juga ganti menjadi BR. Kemudian di chargernya ini, kalau yang BR dia -1. Kita klik ganti juga data-datanya seperti yang CS tadi. Kalau yang BR dia-nya 0,25. Kalau yang ini menjadi 0,17. Kalau yang Z-nya menjadi 0,38, 0,3.
Kemudian kita pijit FB lagi. Kemudian kita klik properti untuk mengganti jari-jarinya. Kita klik atoms. Kita melihat sesuaikan dengan data yang tadi. CS-nya yaitu 1.002. Kita ganti radiusnya. Kita klik OK. Klik lagi properti. Kita klik atoms. Kita klik BR dan kita ganti dan radiusnya menjadi 0,91. Setelah itu sembilan titik 0,921. Selanjutnya klik OK. Inilah bentuk isi kristalnya dari CS dan BR. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah FR dan BR. Sama seperti sebelumnya, kita klik exclusive add dan kita klik atomnya FR dan juga BR. Kita search. Seperti yang kita lihat di layar, FR dan BR tidak ada terkeluar database-nya. Saya juga sudah menggunakan beberapa website database kristal yang menampilkan kristal seperti pada website Crystallography Open Database atau COD. Ini saya masukkan ini elemennya FR dan BR. Kita klik send. Sama seperti sebelumnya, tidak ada keluar database-nya. Sini juga ada American Mineralogical Crystal Structure Database. Kita masukkan semuanya FRBR. Kita cari. Nah, seperti yang kita lihat juga tidak ada database-nya. Dan website satu lagi untuk memastikan lagi adalah website Web Mineral. Baiklah teman-teman, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang mekanisme reaksi pembentukan senyawa ionik dari senyawa yang akan saya tampilkan, yaitu LIBR. Baiklah teman-teman, sudah melihat whiteboard-nya yang saya tampilkan di sini. Iya, ini tujuan kita ya. Jadi di sini kita akan membuat LIBR dalam bentuk solid ya. Pertama kita mulai dari yang kedua atomnya Li dan Br. Pada umumnya Li ditemukan dalam bentuk solid, sedangkan Br dalam bentuk liquid. Oke, kita tulis. Li dalam bentuk solid ditambah dalam bentuk liquid. Oke, setelah itu selanjutnya kita akan mengubah Li ini menjadi fase gas. Dari solid ke gas itu terjadi peristiwa sublimasi. Oke, kita tulis. Seperti di sini, Li-nya dalam bentuk gas. Kita buat tanda panah ke atas. Jadi itu adalah peristiwa sublimasi. Jadi ada delta H sublimasinya. Di sini ada terlihat sedikit PM2 ya. Oke. Selanjutnya karena Li sudah dalam bentuk gas, kita akan mengubah Br ke bentuk gas. Dari liquid ke gas terjadi peristiwa evaporasi. Maka dari itu kita tulis dahulu.
sini BR-nya udah jadi gas. Sini klik. Oke, kita buat panahnya ke atas. Ke atas. Namanya peristiwanya itu adalah evaporasi karena dia dari liquid ke gas. Baiklah, kita lihat lagi persamaannya. Di sini Li sudah dalam bentuk atomnya, sedangkan Br belum. Jadi kita akan membuat reaksi ini dalam atom-atomnya saja, sehingga terjadi peristiwa atomisasi di Br-nya. Oke, kita tulis lagi. Seperti ini ya, BR-nya sudah dalam bentuk atom. Kita berikan tanda panah. Dan nama peristiwanya adalah atomisasi. Seperti yang kita lihat di reaksi ini, Li dan Br sudah dalam bentuk atomnya. Sehingga untuk mencapai ini, pembentukan LiBr dalam bentuk solid, maka kita harus mengionkan atom-atom ini. Geser ini. Oke. Yang mau kita buat adalah Li dan Br dalam bentuk ionnya. Li ionnya jika bereaksi dengan Br memiliki bilangan oksidasi positif 1 dan Br negatif 1. Jadi ini bentuk ionnya dari Li dan Br. Kita berikan tanda panah ke atas. Nama peristiwanya adalah ionisasi. Oke, setelah dia dari Li positif dalam bentuk gas dan Br negatif dalam bentuk gas, maka dia bisa berikatan dan menjadi LiBr dalam bentuk solid. Ini prosesnya disebut dengan energi Kisi. Energi Kisi. Sedangkan dari Li dalam bentuk solid tambah setengah Br2 dalam bentuk liquid langsung ke LiBr dalam bentuk solid, itu dinamakan delta H pembentukan atau formation. Pembentukan atau formation-nya. Maka siklus Born-Haber dari LiBr itu berbentuk seperti ini. Berbentuk seperti ini. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan siklus Born-Haber dari NaBr. Di sini dapat kita lihat unsur-unsur Na dengan Br. Na dalam bentuk solid itu diatomisasikan ke dalam bentuk gas Na. Kemudian setelah itu diionisasikan lagi menjadi Na positif dalam bentuk gas. Kemudian untuk yang Br, di sini ada setengah Br2 dalam bentuk gas, kemudian diatomisasikan menjadi Br dalam bentuk gas juga. Kemudian Br ini kemudian akan menerima elektron dan berubah menjadi Br negatif dalam bentuk gas. Nah, kemudian dapat kita lihat siklus Born-Haber-nya ini dari Na dan Br ini adalah NaBr dalam bentuk solid. Dapat dilihat dari sini energi Kisi dari NaBr adalah minus. Dilihat dari bentuk panah yang
yang menjulur ke bawah. Itu menandakan bahwa energi kisi dari senyawa tersebut adalah negatif. Terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan siklus Moon-Haber dari senyawa KBr. Di sini terdapat gambar yang menggambarkan siklus Moon-Haber dari senyawa KBr. Di sini siklus Moon-Haber yang dimulai dari reaksi K solid ditambah setengah Br 2 liquid berubah menjadi K gas ditambah setengah Br 2 liquid yang menghasilkan delta H2. K gas ditambah setengah Br 2 liquid berubah menjadi reaksi X yang menghasilkan delta H3. Reaksi X berubah menjadi K positif gas ditambah Br gas yang menghasilkan delta H4. Reaksi K positif gas ditambah Br gas berubah menjadi reaksi K positif gas ditambah Br negatif gas yang menghasilkan delta H5. K positif gas ditambah Br negatif gas menghasilkan KBr solid. KBr solid direaksikan dari reaksi K solid ditambah setengah Br 2 liquid yang menghasilkan delta H1. Saya teman-teman sahabat ingin menjelaskan siklus Moon-Haber dari RB-BR. Yang pertama, RB dalam keadaan solid berubah menjadi RB dalam keadaan gas menghasilkan delta H sublimasi atau atomisasi. Selanjutnya, untuk mengubah BR2 gas menjadi BR solid, yaitu dengan cara RB solid ditambah dengan setengah BR2 gas berubah menjadi RBBR dalam keadaan solid menghasilkan delta HF. Di sini BR solidnya ada 1, sementara di sini menggunakan BR solid ada 2, makanya ditambahkan setengah BR2 gas berubah menjadi BR gas menghasilkan delta H gas, delta Hg. Selanjutnya, setelah energi ionisasi pertama dan energi ionisasi kedua bergabung, maka terjadi reaksi afinitas elektron, di mana energi afinitas elektronnya Br gas berubah menjadi Br min gas menghasilkan energi afinitas. Selanjutnya, Rb dalam keadaan gas berubah menjadi Rb positif gas menghasilkan energi afinitas. Selanjutnya, dari semua reaksi ini menghasilkan energi kisi yang disimbolkan dengan U. Terima kasih. Selanjutnya adalah siklus Born-Haber dari CS dan Br. Di alam, CS berbentuk dalam solid dan Br berbentuk dalam liquid. Proses dari CS solid ke CS gas itu proses sublimasi. Setelah itu Br dari Br liquid ke Br gas itu proses evaporasi. Di sini Br belum dalam bentuk atomnya sehingga terjadi proses atomisasi. Setelah CS dan Br sudah dalam bentuk atomnya, terjadi proses ionisasi yang membentuk ion CS positif dan Br negatif. Dari ion-ion tersebut terbentuklah CS-Br dalam bentuk solid dan itu merupakan energi kisinya. Dari CS solid tambah setengah Br 2 liquid ke CS Br solid terjadi energi pembentukan atau energy of formation. Sekian dari CS Br.